Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Retno? Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas A, 2019. Di sini akan menjelaskan ya mengenai video yang nanti akan eh, yang yang ditugaskan gitu ya, yang nanti akan kami jabarkan mengenai nilai moralnya dan nanti akan kita saksikan bersama-sama. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Diki Rahman Hermawan NPM 1, kemudian ada Adam Dinovan NPM 45, ada Muhammad Rafiq NPM 11, ada Fahri Ugania Fatihah NPM 5, ada Chandra Wijaya NPM 33, dan Hadijah Cahya Firdaus NPM 42 dari angkatan 2008. Oke, mungkin bisa dimulai saja videonya.ไอกินข้าวไอกินข้าวรู้แล้วรู้แล้วว่ารู้อะไรอะแม่รู้เรื่องบล็อกเชนไหมอะไรแล้วคนกับคอมพิวเตอร์อะบล็อกเชนคือรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งของระบบที่ไม่มีศูนย์กลางส่วนควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อะตอมแทนการคำนวณทรานซิสเตอร์แบบเดิมคอมพิวเตอร์ปกติใช้เวลาในการถอดรหัสถึง 1,000 ปีแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้เวลาแค่3 นาทีซึ่งเร็วกว่า100 ล้านเท่าแล้ว IoT Digital Twin Algorithm ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันต้องทำงานหาเงินซื้อข้าวรู้แค่ว่าแกแพ้นมเพราะว่าตอน2 เดือนแกเป็นลมชักรู้แค่ว่าเวลาฟ้าร้องตัวแกจะเก่งแกจะหายใจไม่ออกฉันรู้แค่ว่าฉันต้องทำงานให้หนักหาเงินให้ได้เยอะๆลูกฉันต้องได้เรียนสูงๆฉันรู้แค่นี้กินข้าวได้ยังก็ข้าวมันเยอะแม่ไทยประกันชีวิต Ya, tadi telah kita saksikan bersama ya mengenai video yang kami bawakan di sini. Tadi ada seorang anak kecil di mana ia menolak untuk makan, gitu ya, oleh ibunya karena dia berpikir bahwa dia telah mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh ibunya, kemudian dibalas oleh ibunya bahwa ibunya lebih menyayanginya karena ya, dialah yang merawat si anak itu dari kecil. Nah, mungkin dari saya dulu di sini jelaskan moral yang didapatkan adalah
mungkin kita sering kali merasa diri kita itu merasa pintar gitu ya. Kita mengetahui hal-hal baru dari kita belajar, kita mengeksplorasi, kita kenalan dengan lingkungan. Namun begitu kita melupakan hal esensial yang mana membentuk diri kita dari dasarnya, dari fundamentalnya. Kita melupakan bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang peduli dengan diri kita, dan bahwa orang terdekat itulah sebetulnya yang paling berpengaruh terhadap diri kita, dan seringkali kita melupakannya, dan bahkan walaupun kita masih tergolong baru mempelajari, kita sudah merasa sombong. Dan bagaimana kalau kita sudah mungkin mencapai tingkatan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kita harus lebih hargai dan juga menghormati tadi orang terdekat kita, orang tua kita, yang sudah membesarkan kita dari. Ya, mungkin selanjutnya akan ditambahkan ya oleh mungkin Pak Rio di sini. Pak Rio, silakan. Baik, selanjutnya menurut saya pesan yang dapat kita ambil dari video tadi, mungkin pesannya adalah kita harus menghargai jasa kedua orang tua ya, karena tanpa kedua orang tua kita tidak bisa sampai titik ini gitu. Jadi seorang anak, sepintar apapun seorang anak itu di depan orang tuanya akan tetap menjadi bayi kecilnya gitu. Jadi meskipun kita udah pinter, kita di depan orang tua mah gak ada apa-apanya, karena jasa orang tua itu jauh lebih besar gitu, jauh lebih pokoknya tanpa orang tua kita tidak bisa menjadi seperti ini gitu. Jadi intinya menurut saya dari video tadi, pesan yang bisa kita ambil itu kita harus menghargai jasa kedua orang tua, dan jangan kita merasa lebih pintar dari mereka, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Ya, demikian tadi dari Muhammad Fahrio, kemudian selanjutnya dari Chandra Wijaya, M33. Mungkin tambahan dari saya itu bisa dilihat dari tadi yang di akhir itu anaknya bilang ikannya banyak tulang. Nah itu juga bisa kita lihat mungkin dari kondisi keluarganya yang kurang atau emang pressure atau apapun. Nah itu juga bisa kita jadikan ke diri kita sendiri gitu. Jadi kadang kita juga tidak mensyukuri apa yang kita punya, selalu ingin yang lebih tanpa tahu bahwa setiap butir nasi yang kita makan atau setiap helai pakaian yang kita pakai merupakan darah dan air mata orang tua kita. Nah, jadi kita tuh harus lebih bersyukur gitu dan lebih menghargai orang tua kita. Seperti itu. Terima kasih. Ya, demikian ya dari Chandra, kemudian dari Adam Dinova, M45, silakan. Ya, baik. Dari saya mungkin pesan moral yang bisa kita dapatkan itu kita harus lebih menghargai apa yang telah ibu kita perjuangkan gitu, yang telah orang tua kita perjuangkan, karena bisa kita lihat ya seberapa harus berjuangnya orang tua kita bahkan untuk membeli suap nasi untuk kita gitu. Dan kita juga harus ingat bahwa orang tua kita termasuk seorang ibu itu adalah orang yang memiliki beban yang sangat berat. Kenapa? Karena 7 hari dalam seminggu, 360 hari dalam setahun, beliau pasti selalu bekerja di rumah maupun di kantornya gitu. Untuk siapa? Untuk keluarganya, terutama untuk kita. Karena itulah kita harus lebih menghargai ibu kita gitu. Kadang kita suka kesel nih kalau disuruh-suruh. Kadang kita suka bilang, gak mau, capek, habis belajar gitu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa ibu kita bahkan bisa lebih capek gitu. Beliau harus bangun pagi, bekerja, menyuci, memasak untuk kita, kemudian bekerja, udah setelah pulang, menyuci lagi, memasak lagi, kemudian membantu kita, pun itu beliau pasti lebih capek. Dan kita sebagai seorang anak harus bisa menghargainya. Terima kasih. Ya, tadi terima kasih dari Adam Dinova, dan selanjutnya ada dari Muhammad Trafik, tadi yang kami 11, silakan. Ya,
Baik, intinya sih semua udah dijelaskan juga sama teman-teman. Ya, kita harus menghormati dan menghargai orang tua, terutama ibu. Apalagi kan dalam agama Islam, orang ibu itu sangat dihargai gitu. Bahkan Nabi kan pernah ditanya oleh sahabat, siapa orang yang harus kita hargai, dan untuk urutan 1, 2, 3, Nabi menjawab ibu, ibu, ibu. Ya, intinya kan kita tidak tahu perjuangan beliau dahulu. Nah, jadi intinya kita harus menghormati dan menghargai kedua orang tua kita, terutama ibu. Ya. Ya, demikian tadi dari Muhammad Taufik, dan terakhir mungkin dari Khadijah Cahya. Nggak ada, silahkan. Ya, tes. Suaranya ada kan? Ya, Ya, sebenarnya kalau dari penjelasan video tadi sih kurang lebih nggak jauh beda sama teman-teman yang lain. Ya, poinnya yang penting kita tuh harus menghargai orang tua kita. Karena apa? Karena dia yang membesarkan kita dari kita kecil sampai kita sebesar sekarang, dari nggak bisa ngomong sampai bisa ngomong gitu. Nggak bisa jalan sampai bisa jalan. Pokoknya kita harus bisa menghargai orang tua kita sebagaimananya, karena dia yang melahirkan kita. Intinya itu sih, nggak jauh beda sama teman-teman yang lain. Ya, kasih. ya, terima kasih ya, tadi sudah disampaikan semua masing-masing anggota kelompok kami mengenai pesan moral yang ada dari, mungkin kalau disimpulkan bahwa sekecil apapun ya upaya kita itu ya pasti awalnya adalah dari orang terdekat kita tadi, orang tua kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, dan kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur gitu ya. Kita harus mensyukuri dan menghargai segala hal yang kita dapatkan. Ya mungkin demikian ya penjelasan video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak Bu Rita atas atensinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.